Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas soal mobil bekas Toyota Great Corolla. Ini adalah Corolla generasi ke-7 yang lahir di tahun 90-an awal hingga tahun 95. Mobil ini banyak diminati oleh orang hingga saat ini dan bahkan lebih diminati ketimbang generasi berikutnya. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita akan bahas di bagian depannya terlebih dahulu. Toyota Great Corolla ini lahir di tanah air sejak awal 90-an hingga tahun 95 dan mengalami satu kali facelift. Kebetulan unit yang di samping kami ini adalah versi pre-facelift dengan grill yang berbeda, yaitu grill model garis seperti ini dan juga lampu sen yang berada di bagian bawah dengan ukuran yang lebih panjang. Sedangkan untuk versi facelift, grillnya adalah model honeycomb dengan sentuhan chrome yang jauh terlihat lebih elegan, serta lampu sennya yang jauh lebih terlihat pendek. Selebihnya tidak ada perbedaan karena desain bumpernya sebenarnya mirip saja dan juga headlampnya pun tidak berubah sama sekali. Memang Toyota membuat Corolla generasi ke-7 ini lebih ke arah elegan, mengingat para rivalnya yang lebih ke arah sporty. Toyota menginginkan bahwa mobil ini terlihat lebih mewah dan juga lebih nyaman. Sentuhan chrome juga tidak hanya berhenti di bagian grill tapi di bagian sekitar kaca depannya. Nah, untuk mesinnya sendiri, di tanah air sebenarnya hadir dalam dua pilihan mesin untuk Toyota Great Corolla ini. Mesin yang paling diminati adalah mesin 4AFE ini yang berkapasitas 1600 cc 4 silinder. Dia mampu menghasilkan tenaga 113 dk dengan torsi 145 Nm. Dan ada dua pilihan transmisi, yaitu transmisi otomatis 4 percepatan dan juga transmisi manual 5 percepatan. Sedangkan untuk mesin yang satunya adalah mesin yang kurang diminati untuk Toyota Great Corolla karena mesin tersebut persis seperti Toyota Starlet, yaitu mesin berkode 2E 1300 cc 4 silinder dan masih karburator. Untuk sistem pengeremannya sendiri masih sangat konvensional sekali karena dia belum mengandalkan ABS apalagi EBD serta brake assist. Secara penampilan ruang mesinnya terlihat cukup, tidak terlalu berantakan dan dia bisa dikatakan pada saat tahun 90-an sudah canggih karena dia full computerized untuk sistem injeksinya. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan soket untuk diagnosis menggunakan komputer. Nah, sekarang kita tiba di bagian samping, di mana untuk penampilan di bagian samping memang mobil ini banyak dikatakan adalah mirip seperti Lexus LS 400. Itu dikarenakan tekukan quarter panel bodi belakang dan juga fender depannya dengan tekukan yang hampir mirip. Dan ternyata memang mobil ini lebih diarahkan ke arah elegan ketimbang rival-rivalnya yang pada saat itu lebih mengarah ke arah sporty. Di sini juga Anda bisa lihat dengan adanya sentuhan chrome di sekitar sekeliling kaca, mulai dari pintu kaca depan hingga ke bagian kaca belakang, dan juga garis pintu di bagian panel bodinya ini yang cukup terlihat tegas dari bagian sisi samping juga membuat penampilan mobil ini terlihat seolah-olah terlihat elegan tapi hanya sebagai sebuah efek saja. Dan untuk tipe SEG ini juga door handle-nya sudah sewarna dengan panel bodi serta di list bodinya pun juga satu warna. Kemudian untuk peleknya aslinya dari Toyota Great Corolla walaupun varian tertingginya hanya dilengkapi dengan velg kaleng yang ditutup dengan dop dengan ukuran 14 inci. Dan yang paling menarik dari mobil ini adalah kaca spionnya. Di tahun 1992 kaca spionnya ini sudah dapat dilipat secara elektrik dari bagian dalam kabin. Tapi untuk pengaturan kacanya sendiri pun juga sudah elektrik maupun sisi kiri dan juga sisi kanannya. Untuk sistem pengereman, mobil ini masih konvensional, yaitu hanya ada disc brake di bagian depan, tapi untuk di bagian belakang masih menggunakan tromol dan belum ada sistem pengereman ABS apalagi brake assist. Nah, sekarang kita sudah tiba di bagian belakang dari Toyota Great Corolla. Great Corolla ini merupakan generasi ke-7. Di generasi ke-7 ini memang sebenarnya Toyota membuat Great Corolla ini memiliki basis desain yang diambil mirip seperti saudaranya, yaitu adalah Lexus LS 400 yang merupakan sedan premium, sedan flagship dari Lexus, yang mana diterapkan desain konsepnya itu ke Toyota Corolla dan memang tampilannya terlihat elegan pada mobil ini. Dan mungkin Anda sedikit bingung pada saat saya berdiri di bagian depan, mobil ini bukannya adalah versi pre-facelift. Ya, betul, mobil ini adalah versi pre-facelift yang mana lahir tahun 1992 unit yang di samping kami ini, namun oleh pemilik sebelumnya sudah diganti lampu belakangnya menggunakan versi
facelift. Ya, jadi memang apabila Anda memiliki mobil ini dan pengen terlihat lebih muda, Anda bisa mengganti lampu belakangnya menjadi versi facelift seperti ini. Memang perbedaannya terlihat cukup signifikan karena versi pre-facelift lampunya terlihat seperti lebih lebar, padahal sebenarnya dimensinya sama saja. Karena lampu versi pre-facelift ini hadir dengan 3 tumpuk lampu, tapi untuk dimensi lebarnya masih mirip. Dan perbedaannya lagi adalah dia memiliki mika untuk lampu sennya berwarna orange, yang mana mika orange-nya ini terus menyambung hingga ke bagian garnis tengah dan juga ke sisi sebelahnya. Kemudian warna merah yang lebih terangnya ini juga terus menyambung ke bagian garnis tengah dan ke sisi sebelahnya. Tapi untuk versi facelift, dia memiliki mika berwarna putih dan hanya 2 tumpuk seperti ini. Dan garnis di bagian tengahnya, warna merahnya ini lebih redup ketimbang lampunya. Sedangkan untuk bumpernya, memang desainnya terlihat polos sekali di sini. Dan versi facelift pun juga tidak ada perbedaannya sama sekali. Memang mobil ini dibuat dengan tampilan yang simple namun tetap elegan. Karena itu juga diberikan ada sentuhan chrome di sekitar kaca belakangnya. Selain itu, di bumper belakangnya ini memang yang menyebalkan adalah posisi penempatan plat nomornya yang kini sudah tidak cocok lagi dengan plat nomor untuk wilayah Indonesia. Karena apa? Anda bisa lihat, plat nomornya ini harus ditekuk-tekuk seperti ini karena panjangnya sudah tidak lagi cukup untuk plat nomor masa sekarang. Oke, untuk konfigurasi lampu belakang, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah lampu yang sudah diganti dengan versi facelift. Jadi konfigurasinya adalah lampu sen, lampu mundur, lampu senja, dan lampu rem yang menjadi satu di bagian sisi bawah. Sedangkan lampu rem ketiga ada di bagian kaca belakang. Dan garnis di bagian tengah ini hanya fungsinya sebagai pemercantik, tidak ada fungsi penerangan lampu di bagian garnisnya. Dan sekarang kita akan buka bagian bagasinya, di mana akses untuk membuka bagasi ini ada 2, yaitu melalui tuas yang berada di bagian samping jok driver seat, atau yang ada di kunci menggunakan anak kuncinya. Oke, untuk bagian bagasinya sebenarnya kapasitasnya bisa dibilang cukup, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi masih dimungkinkan untuk Anda yang suka golf, membawa golf bag itu juga cukup mudah di sini. Dan apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya lagi, Anda masih dimungkinkan untuk melipat jok baris kedua dan pelipatannya menggunakan tombol dari bagian dalam kabin. Karena tidak ada akses secara langsung untuk dari sisi bagian bagasi. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit untuk di bagian bagasinya sendiri. Memang tidak ada tempat penyimpanan di antara sisi kiri maupun sisi kanan dari pintu bagasinya. Tapi ada tempat penyimpanan di bagian bawah, di mana sebenarnya di sini juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan untuk ban serep dan juga beberapa toolkit serta dongkraknya. Di bagian kanan ada tempat penyimpanan tertutup juga, yang sebenarnya partisinya ini memang dari zaman dulu model partisinya seperti kayu seperti ini. Dan di sini juga ditempatkan untuk tempat penyimpanan yang tidak terlalu besar tapi cukup. Oke, sekarang saya akan peragakan untuk pelipatan jok baris keduanya. Nah, seperti itulah saat jok baris kedua dilipat, dan Anda bisa lihat jok baris kedua ini dilipat memang tidak rata dengan lantai bagasi, hanya nyaris rata, tapi ini sudah lebih dari cukup bagi Anda yang ingin membawa barang dengan dimensi yang cukup besar. Nah, sekarang kita sudah di bagian interiornya dari Toyota Great Corolla. Kebetulan yang kita gunakan saat ini seperti saya bilang tadi adalah Great Corolla pre-facelift, tapi memang perbedaan di bagian interiornya tidak terlalu signifikan dengan versi faceliftnya. Oke, kita bahas dari kualitas interiornya terlebih dahulu. Kualitas interior dari Toyota Great Corolla ini bisa dibilang patut diacungi jempol. Kenapa? Karena dia menggunakan berbagai bahan material soft touch, yaitu mulai dari bagian dashboard, kemudian juga di bagian door trim, sekeliling door trimnya. Sedangkan material plastiknya itu baru ada di bagian setengah dashboard ke bawah. Jadi mulai dari konsol tengah, yang terus hingga ke bagian armrestnya di sini, yang mana armrestnya ini sebenarnya fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan. Dia ada tempat penyimpanan di bagian bawahnya dan juga ada tempat penyimpanan di bagian atas armrestnya. Ini seluruhnya plastik hingga ke bagian konsol tengah di sisi tengah dashboardnya. Begitu juga di bagian instrumen cluster dan juga beberapa panel di bagian sisi sebelah kanannya. Kemudian untuk bahan interiornya sendiri, dia menggunakan bahan kain fabric di bagian joknya dan juga di bagian door trim sisi tengahnya ini, yang mana dia warnanya ini dengan motif yang sama. Sekarang kita akan jelaskan soal fiturnya. Nah, untuk fiturnya sendiri di bagian konsol tengah ini dia mendapatkan jam digital di bagian sisi kiri, kisi-kisi AC. Kemudian di bagian bawah ada tempat penempatan untuk head unitnya, yang mana head unitnya memang dari lahirnya mobil ini sudah hadir dengan head unit aftermarket pada saat itu.
Kemudian dua tombol di sisi kiri, ada tombol untuk hazard dan juga defogger kaca belakang. Barulah di bagian bawahnya ini adalah kontrol unit AC. Di mana kontrol unit AC ini dia sebenarnya hadir dengan kombinasi antara elektrik dan juga konvensional. Jadi untuk digital elektriknya ini adalah pengaturan untuk arah angin. Jadi pengaturan arah anginnya itu ada mulai ke sisi atas, tengah, dan juga bagian kaki, serta defogger kaca depan. Ini seluruhnya menggunakan tombol yang dimana tombolnya ini pada saat Anda tekan, dia akan menyala lampu LED warna hijaunya. Kemudian di bagian kanannya juga ada tombol untuk membuka dan menutup katup udara pembagi antara udara luar dan juga dalam. Dan juga ada tombol untuk AC-nya. Sedangkan di bagian bawah barulah pengaturan konvensional untuk temperatur udaranya serta pengaturan model putar untuk blower AC-nya. Nah, kemudian kita bicara lagi soal fitur. Fitur di bagian sebelah kanan ini ada tombol untuk pengaturan kaca spion, dan uniknya kaca spionnya sendiri untuk Toyota Grand Corolla di tahun awal pre-facelift dia sudah mendapatkan sistem pelipatan secara elektrik. Benar-benar pada saat itu ini adalah teknologi yang cukup jarang digunakan oleh merek-merek mobil, apalagi yang setara dengan Grand Corolla ini. Kemudian di sini juga ada pengaturan untuk dimming dari bagian interiornya dan ada dua slot tombol kosong. Kemudian di bagian door trim ada tombol-tombol untuk power window, dan power window untuk di bagian supir, driver itu sudah auto. Di sini juga ada tombol untuk door lock serta tombol untuk window lock kaca belakang. Nah, selanjutnya di bagian instrumen cluster ini, di instrumen clusternya dia menampilkan berbagai informasi mulai dari penunjuk tangki bahan bakar, kemudian juga speedometer, putaran mesin, dan juga temperatur mesin. Seluruhnya masih model analog, dan penunjuk untuk odometer dan trip meternya juga model analog dengan jarum berwarna merah yang agak memperlihatkan sedikit sisi sportinya. Padahal memang mobil ini dibuat oleh desainernya sendiri mengarah lebih ke sisi elegan, yang mana seperti saya bilang tadi di bagian eksterior, mobil ini sedikit mirip dengan saudaranya, yaitu adalah Lexus LS 400. Kemudian ke bagian tuas transmisi. Di tuas transmisinya ini dia khusus untuk transmisi otomatis, dia modelnya seperti ini, konvensional, dan juga ada tombol overdrive-nya. Di sini ada dua slot tombol kosong. Kemudian model rem tangan konvensional, ada soket 12 volt di sini, dan kaca spion di bagian atas memang masih model konvensional. Sekarang kita bicara soal tempat penyimpanan. Tempat penyimpanannya lumayan. Jadi ada laci di sisi sebelah kiri dengan ukuran yang cukup besar. Kemudian tempat penyimpanan terbuka, ada asbak, door pocket dengan ukuran yang lumayan, dan di bagian door trim ini juga handle-nya sebenarnya bisa menjadi tempat penyimpanan. Ada tempat penyimpanan koin di bagian tengah. Kemudian seperti saya bilang tadi, di bagian bawah armrest ini ada tempat penyimpanan lagi, dan di sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Bicara soal posisi duduk, nah posisi duduknya sendiri mobil ini pengaturannya lumayan. Jadi sudah ada sliding maju mundur, kemudian juga pengaturan sudut kemiringan sandaran, headrest diatur secara konvensional dari sini, dan dia bisa diatur kemiringan headrestnya, dan juga ada pengatur ketinggiannya. Sedangkan untuk di bagian lingkar kemudi, di lingkar kemudinya ini dia sudah dilengkapi dengan tilt steering, namun memang belum ada teleskopik. Nah, untuk sistem keselamatannya mobil ini sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik saja. Jadi belum ada teknologi airbag untuk mobil ini di pasar tanah air. Oke, sekarang kita duduk di baris kedua dari Toyota Grand Corolla ini. Pada saat duduk di bagian belakang, saya langsung merasakan kenyamanan dari sebuah Toyota Corolla, di mana memang mobil ini cocok untuk digunakan sehari-hari. Tidak hanya untuk penumpang depan, tapi juga untuk penumpang di bagian belakang. Mungkin secara legroom mobil ini bisa dibilang cukup, tidak terlalu lega ataupun tidak terlalu sempit. Dengan posisi duduk di bagian belakang yang nyaman, karena posisi penyangga paha di bagian bawah ini, posisi dudukannya itu dia sedikit posisinya menanjak, jadi untuk memberikan kontur yang pas di bagian antara pantat dengan pahanya. Dan kaki Anda pun bisa selonjor ke bagian bawah dari jok baris pertama, sehingga benar-benar tertopang nyaris sempurna dengan postur saya 165 cm. Dan ini adalah posisi mengemudi saya. Anda bisa lihat legroomnya. Bicara soal headroom pun juga masih memadai, dan ini masih memadai juga untuk postur yang lebih tinggi daripada saya. Tapi memang mungkin agak sedikit mepet dengan bagian atas dari kaca belakangnya. Kemudian sudut kemiringan sandaran terasa juga pas di sini. Dia tidak terlalu rebah maupun tidak terlalu tegap. Dan
memang sebenarnya posisi duduk di baris kedua ini lebih nyaman untuk diisi oleh 2 orang penumpang saja karena kontur jok bagian bawahnya sendiri yang mengedepankan kenyamanan untuk 2 orang penumpang. Orang penumpang di bagian tengah ini masih dimungkinkan untuk duduk walaupun tidak akan terlalu nyaman pada saat Anda melakukan perjalanan jauh karena posisi kaki agak sedikit berebut antar penumpang sisi kiri dan kanan. Kemudian dia sedikit lebih menonjol di bagian dudukannya serta di bagian sandarannya. Jadi memang tidak secara sempurna untuk diisi oleh 3 orang penumpang secara sekaligus. Dan di bagian belakangnya sendiri pun sudah diisi, maksud saya sudah mendapatkan seat belt 3 titik untuk sistem keselamatannya, namun penumpang di baris tengah tidak mendapatkan seat belt sama sekali. Di sini pun juga Anda mendapatkan door trim dengan kualitas material yang sama persis seperti di bagian depan. Kemudian juga ada tombol untuk power window-nya, ada tempat penyimpanan yang seperti handle juga di bagian door trimnya. Dan di bagian belakang ini Anda mendapatkan sebuah asbak kecil seharusnya yang ada di bagian tengah, tapi Anda tidak mendapatkan backside pocket. Karena umumnya orang-orang dulu masih bisa menempatkan barang di bagian belakang dari di antara jok dengan kaca belakangnya ini. Nah, kemudian di bagian atas lampu kabin juga hanya ada 1, jadi dia posisinya berada di bagian tengah. Ini terbagi antara kabin depan dan kabin belakang. Memang mungkin tidak akan terlalu terang di sini. Kemudian itu saja yang ada pada mobil ini di bagian belakang karena memang mobil ini lebih ke arah untuk memberikan kenyamanan kepada Anda dalam melakukan kegiatan sehari-hari mulai dari poin A menuju ke poin B saja. Nah, itulah hasil review kali ini mengenai Toyota Great Corolla. Tertarik untuk membeli mobil ini? Hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini dan memilih mobil yang versi bertransmisi otomatis, sebaiknya rasakan pada saat Anda melakukan perpindahan gigi mulai dari PRND dan juga pada saat Anda melakukan test drive, apakah perpindahan giginya terasa smooth atau menjedak. Apabila terasa menjedak dan juga tenaganya tidak keluar secara sempurna, ada kemungkinan permasalahan hadir di transmisi otomatisnya. Kemudian banyak juga yang mengatakan karena mobil ini sudah cukup berusia, banyak yang mengalami error di bagian throttle position sensornya, di mana apabila terjadi hal tersebut, keeroran ini akan mengganggu mulai dari idle mesin, bahkan tenaga dari mobil tersebut juga tidak akan keluar secara maksimum. Hal berikutnya adalah hal yang paling umum karena sebenarnya mobil ini juga sudah cukup berusia, yaitu adalah sistem pendinginan, di mana mobil ini mengandalkan sistem electric fan untuk pendinginan radiatornya. Dan motornya ini karena bekerja bertahun-tahun dan terus-menerus, sebaiknya Anda periksakan apakah dia masih berfungsi dan menyemburkan angin yang kencang atau tidak. Karena apabila electric fan-nya ini mulai bermasalah, akibatnya akan membuat Anda mengalami overheating dan hasilnya mesin akan jebol. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Toyota Great Corolla seperti ini. Yang kebetulan memang mobil ini bisa dikatakan tahan banting, jadi cukup... pulang. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Toyota Great Corolla seperti ini. Memang tidak terlalu banyak mengingat mobil ini sebenarnya cukup reliable. Dan bicara soal pajaknya sendiri, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah mobil tahun 92 dengan pajak sekitar 900 ribuan per tahunnya dan bahkan bisa mencapai 1 jutaan tergantung dari tahun mobilnya tersebut. Sedangkan untuk harga pasarannya sendiri, Anda bisa mendapatkan Toyota Great Corolla mulai dari 40 jutaan hingga mencapai 80 jutaan bahkan 100 juta tergantung kondisinya dan juga seberapa sedikit odometer serta seberapa original kondisi mobil tersebut. Nah, jadi begitulah hasil review kami mengenai Toyota Great Corolla kali ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Dan apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, Anda bisa juga kunjungi kami ke OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.